Shalom semua jemaat yang terkasih, walaupun dalam keadaan penuh pergumulan sekarang, tetapi hanya satu pengharapan kita, bahwa Yesus Kristus selalu menyertai dan memberkati kita semua, amin. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat kasih karunia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, sehingga kami ada sehingga saat ini. Semua itu karena kebaikan-Mu. Bapa, sebentar nanti kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu. Bila Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar ini dapat mengajar kami menjadi pribadi yang beriman di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di Kejadian pasal 18 ayat pertama hingga ke-10. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbatin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, berbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Amin. Jemaat yang terkasih, tema kita pada bulan ini ialah keluarga, dan subtema kita pada minggu ini ialah Abraham dan Sarah melayani tetamu. Setiap daripada kita mungkin pernah menjadi tetamu bagi orang lain. Bagaimanakah cara penerimaan orang lain terhadap diri kita? Apakah mereka menyambut kita dengan baik atau sebaliknya? Atau mungkin juga kita pernah dikunjungi oleh orang lain, baik ketika kita berada di rumah, tempat kerja, atau tempat yang lain. Apakah perasaan kita jika ada tetamu yang datang? Apakah kita merasa gembira, marah, atau tidak selesa? Bagaimana cara kita menyambut tetamu kita? Ketika saya masih kecil sehingga dewasa, setiap kali ada tetamu yang datang ke rumah kami, ibu saya akan menyuruh saya masuk ke dalam bilik. Tidak dibenarkan mendengar perbualan orang dewasa, apatah lagi duduk bersama-sama dengan mereka. Pada mulanya saya merungut dalam bilik karena berkurung lama-lama sehingga tetamu balik. Nah, ketika saya sudah berkawin, ketika ada tetamu datang ke rumah, saya akan masuk ke bilik karena sudah terbiasa
sejak dari kecil, di mana setiap kali ada tetamu yang datang ke rumah, saya masuk ke dalam bilik. Pada suatu hari, suami saya bertanya kepada saya, kenapa saya masuk ke dalam bilik ketika ada tetamu yang datang ke rumah? Kenapa saya tidak melayan tetamu dengan menyediakan makan minum dan berbual-bual dengan tetamu? Lalu, saya menceritakan kepada suami saya tentang kebiasaan yang telah saya jalani setiap kali ada tetamu yang datang ke rumah sejak saya dari kecil. Kemudian, suami saya menasihati saya agar saya belajar mengubah sikap saya ketika ada tetamu yang datang ke rumah kami, karena saya sudah bergelar seorang istri. Sejak itu, saya mulai belajar melayan tetamu yang datang ke rumah kami dengan sebaik mungkin yang saya dapat, menyediakan jamuan kepada tetamu, dan berusaha untuk berbual-bual dengan tetamu. Nah, Abraham dan Sarah juga merupakan pasangan yang baik dan menjadi teladan yang harus kita contohi. Bagaimana sikap mereka melayan tetamu yang datang, meskipun mungkin mereka belum kenal rapat dengan semua tetamu. Dalam ayat yang pertama dan kedua, di sini kita dapat belajar bahwa Tuhan itu Maha Hadir. Tuhan boleh menjelma menjadi manusia untuk datang dekat dengan kita. 3 orang tetamu yang dilihat oleh Abraham ialah Tuhan dan 2 orang malaikat yang menjelma menjadi manusia. Abraham mungkin tidak mengetahui bahwa 3 orang yang dilihatnya itu adalah Tuhan dan malaikat. Jadi, bagaimanakah cara Abraham dan Sarah melayani tetamu? Yang pertama, berlari menyambut tetamu dan sujud, ataupun berlutut. Bukannya berlari masuk ke rumah, tutup pintu dan berkurung ya? Tidak. Tetapi ketika Abraham melihat 3 orang itu, dia berlari menyambut mereka, lalu berlutut sujud di hadapan mereka. Walaupun ketika itu dia tidak mengenal mereka, namun Abraham tahu bahwa mereka adalah orang yang baik dan memerlukan bantuan karena cuaca pada hari itu panas terik. Abraham bersukacita sekiranya dapat melayani tetamu itu. Apakah kita juga seperti Abraham atau sebaliknya di dalam cara melayani tetamu? Yang kedua, mempelawak tetamu untuk membasuh kaki dan duduk beristirahat. Adat membasuh kaki adalah amalan yang pada masa dulu dan sekarang juga masih ada yang mempraktikkan hal tersebut. Apatah lagi sekarang kita dilema dengan penyakit COVID-19. Sebelum kita masuk ke rumah, ada yang membasuh kaki dan mencuci tangan sebagai tanda keselamatan dan kebersihan. Abraham ingin tetamunya mendapat rehat sebelum mereka meneruskan perjalanan. Di sini kita melihat bahwa Abraham seorang yang penuh dengan belas kasihan. Dalam Ibrani 13 ayat 2 tertulis, "Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat." Wow, haleluya. Yang ketiga, menyediakan makanan dan minuman kepada tetamu. Abraham dan Sarah berusaha melayani tetamu yang ada dengan sebaik mungkin menurut kemampuan yang ada pada mereka. Mereka menyediakan makanan dan minuman yang terbaik yang ada dalam rumah mereka kepada tetamu. Mereka berdua menyediakan semuanya dengan penuh sukacita. Nah, jangan saja jadi seperti pelakon dalam Nujum Pak Belalang, di mana anak itu mengambil kuali, lalu digosok-gosoknya belakang kuali itu yang hitam dan dijadikan kopi untuk diberikan kepada tetamu. Jangan pernah buat itu ya. Karena mari kita bersama-sama lihat dalam Matius 10 ayat 40
hingga 42 tertulis, "Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, kerana ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya." Amin. Apabila kita ikhlas mengulurkan bantuan kepada orang lain, maka berkat akan mengalir dalam diri, keluarga, dan kehidupan kita. Amin. Setelah Abraham dan Sarah melayani tetamu dengan sebaik mungkin, tetamu itu berkata dalam ayat ke-10, "Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan datang kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Wow, ini merupakan satu berita yang gembira dan juga merupakan satu berita yang melucukan bagi Abraham dan Sarah, karena mereka berdua sudah tua. Namun inilah berita yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Namun di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, semuanya pasti terjadi. Berkat Tuhan terjadi dalam keluarga Abraham karena kasih-Nya yang murni. Di sini kita belajar bahwa Tuhan itu maha hadir dan berkuasa. Dia dan para malaikat boleh menjelma menjadi manusia untuk melawat kita dan menjadi tetamu kita tanpa kita sadari. Oleh itu kita harus bersikap bijaksana dan minta hikmat Tuhan ketika ada tetamu yang datang kepada kita. Jangan terus menolak semua tetamu, tetapi berdoalah, minta hikmat Tuhan dan petunjuk Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 23 tertulis, "Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar, bahwa kami harus melayani semua tetamu yang datang dengan sebaik mungkin, karena tanpa kami sadari, malaikat Allah juga mungkin melawat dan berkunjung ke rumah kami. Ajarilah kami untuk memiliki kerendahan hati. Ajarilah kami untuk melayani tetamu tanpa melihat status, pangkat, dan kedudukan mereka. Tapi ajarilah kami untuk selalu berkomitmen dan memiliki kasih yang tulus dan benar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih daripada saya, Gembala Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.